Ini adalah Steam Deck OLED. Terakhir kali gue punya konsol handheld itu adalah Asus ROG Ally. Tapi saat itu gue sangat amat tidak suka dengan ROG Ally karena daya tahan baterainya yang sangat amat jelek. Oleh karena itu gue kembali mencari konsol handheld portable yang daya tahan baterainya sangat amat awet. Sayangnya gue tidak tertarik dengan UMPC yang lain seperti MSI Cloud dan juga Lenovo Legion Go. And then Valve atau Papagaben pun merilis konsol terbaru mereka yaitu Steam Deck dengan variasi layar yang sudah OLED. In this video gue bakalan ngeceritain pengalaman gue menggunakan Steam Deck OLED selama kurang lebih 2 bulan. And let's begin. Kita mulai dari box terlebih dahulu. Steam Deck OLED ini hampir sama persis dengan Steam Deck LCD untuk packaging boxnya. Di dalam box coklat terdapat charger dengan daya 45 watt. Dan yang terakhir, selain chargernya kita mendapatkan travel case yang berisikan Steam Deck OLED tersebut. Hal inilah yang gua sukain dari Steam Deck OLED. Kenapa? Karena di Steam Deck OLED mendapatkan gratis travel case. Sedangkan di Asus ROG Ally itu kita harus beli secara terpisah. Untuk variasi yang 1 TB kita mendapatkan slim case di dalam travel case-nya. Kebetulan yang gue beli ini adalah yang variasinya 512 GB. Jadi gue tidak mendapatkan slim case-nya. And then buat desainnya Steam Deck OLED ini hampir sama persis dengan Steam Deck LCD. Yang membuat beda itu adalah yang pertama di bagian analognya itu sekarang sudah full black. Dan juga untuk power buttonnya itu berwarna oranye agak terlihat lebih eksklusif dibandingkan dengan Steam Deck LCD. Walaupun hanya sedikit perubahan, tapi di Steam Deck OLED ini untuk urusan build quality-nya mendapatkan big upgrade. Contohnya di bagian analog sekarang lebih terasa premium. Terus juga di bagian trackpad-nya ini sekarang lebih terasa mewah karena sekarang feel-nya itu hampir sama persis dengan trackpad yang ada di MacBook. Kalau kita bandingin dengan trackpad di Steam Deck LCD itu terasa lebih chippy gitu rasanya. Dan juga yang terakhir yang pasti adalah tombol-tombolnya lebih terasa feel-nya tuh lebih bagus. Dan juga tombol R1 atau R1-nya tuh lebih clicky. Dengan hal sesimpel itu saja membuat Steam Deck OLED ini rasanya seperti memegang gamepad Xbox One. Good job untuk Valve dan Papagaben untuk mengupgrade hal minor saja yang sedikit di Steam Deck OLED ini tapi terasa lebih efektif dampaknya. Good job. Tidak hanya dalam sektor desain dan juga build quality, tapi dalam spesifikasi juga Steam Deck OLED ini hampir sama persis dengan Steam Deck LCD. Namun tetap ada yang berbeda dan memberikan dampak yang sangat amat efektif. Contohnya dalam segi prosesor itu hampir sama persis dengan Steam Deck LCD yaitu menggunakan AMD Gen 2. Namun yang bikin beda di Steam Deck OLED ini adalah ukuran prosesor chipsetnya itu lebih kecil di 6 nanometer yang dimana itu membuat daya tahan baterai di Steam Deck OLED ini lebih baik dari sebelumnya. Daya tahan baterainya pun di-upgrade yang sebelumnya 40 watt per hour menjadi 50 watt per hour. Walaupun kapasitas di Steam Deck OLED ini di-upgrade, tapi untuk beratnya Steam Deck OLED ini lebih ringan dibandingkan dengan Steam Deck LCD. And yang pasti main course-nya itu adalah layarnya yang sekarang sudah OLED. I think ini adalah hal terpintar yang dilakukan oleh Papagaben dibandingkan dengan kompetitor yang lainnya, yaitu adalah mengupgrade layarnya ke OLED bukan ke Full HD maupun ke 2K. Karena setelah gue menggunakan ROG Ally, gue nggak pernah sama sekali menggunakan yang namanya layar Full HD. Itulah sebabnya bagi gue Steam Deck OLED ini pintar menggunakan layar OLED daripada mengupgrade ke Full HD. Karena untuk konsol handheld bagi gue pribadi itu di 720 pixel aja cukup. Sebab kalau kita menggunakan layar Full HD itu otomatis daya tahan baterainya akan sangat amat menurun dibandingkan dengan kita memakai layar 720 pixel. Hal itu membuat esensi konsol portable itu hilang begitu saja apabila kita memainkan game tapi hanya sebentar saja. Ukuran layarnya pun di-upgrade yang sebelumnya cuma 7 inch menjadi 7,4 inch. Dengan ukuran 7,4 inch membuat Steam Deck OLED ini layarnya sangat amat lebih besar dan bezel-less dibandingkan dengan Steam Deck LCD maupun ROG Ally, yang dimana kedua UMPC tersebut mempunyai bezel yang cukup tebal.
Dengan layar OLED, Steam Deck ini menghasilkan gambar yang lebih vibrant dan pop-up untuk warnanya, dan juga apabila ada warna hitam itu lebih pekat dibandingkan dengan Steam Deck LCD. Dan karena sudah menggunakan layar OLED, Steam Deck ini sekarang kecerahan layarnya bisa sampai 1000 nits. Untuk refresh rate-nya pun di-upgrade yang sebelumnya 60Hz menjadi 90Hz. Ditambah sekarang di Steam Deck OLED ini untuk kecepatan downloadnya memakai WiFi itu sudah pakai generasi 6E. Bahkan sekarang untuk fan coolingnya saja itu lebih terasa silent dibandingkan dengan Steam Deck LCD. Gua ingat banget dulu saat pakai Steam Deck LCD itu suara fan-nya sangat amat bising, sedangkan sekarang di Steam Deck OLED itu terasa lebih silent. And last yang gua rasakan upgrade di bagian spesifikasinya itu adalah di bagian suara speakernya. Walaupun suara speakernya masih kalah dengan ROG Ally, tapi di Steam Deck ini menurut gua suaranya lebih better dibandingkan dengan Steam Deck LCD. Yang gua rasakan sekarang adalah di Steam Deck OLED ini suara speakernya itu lebih dynamic dibandingkan sama Steam Deck LCD yang gua pernah pakai tahun lalu. So, thumbs up buat Papa Gaben yang memikirkan detail-detail kecil yang di-upgrade daripada meng-upgrade hal yang tidak perlu. Seperti yang kata community bilang, dari gamers to gamers. Untuk performance di atas kertas, Steam Deck OLED ini tidak ada peningkatan dibandingkan dengan Steam Deck LCD. Karena Steam Deck OLED ini masih menggunakan chipset yang sama, yaitu AMD Gen 2. Yang berbeda adalah di Steam Deck OLED ini ukuran chipsetnya mengecil menjadi 6 nanometer yang membuat daya tahan baterainya lebih irit. Tapi yang gua rasakan di Steam Deck OLED ini mendapatkan performance yang meningkat dibandingkan dengan Steam Deck LCD yang pernah gua pakai tahun lalu. Analisa gua adalah karena di Steam Deck ini menggunakan OS sendiri, yaitu SteamOS. Dengan menggunakan SteamOS, game-game yang ada di Steam Deck itu mendapatkan update per bulannya yang membuat optimalisasinya itu lebih baik daripada sebelumnya. Sebagai contoh aja, di Steam Deck OLED ini masih kuat untuk memainkan game-game AAA zaman sekarang. Contohnya adalah game yang baru dirilis ulang oleh Sony untuk PC, yaitu adalah Ghost of Tsushima. Di game ini kita masih bisa mendapatkan preset medium di 60 FPS. Lalu juga ada game Horizon Forbidden West. Di saat masih awal rilis, gua ingat banget kalau Horizon Forbidden West masih belum optimal untuk dimainkan di Steam Deck OLED ini. Tapi sekarang setelah beberapa kali update, Horizon Forbidden West sudah optimal di Steam Deck OLED dengan 30 FPS di very low. Walaupun hanya bisa kuat di 30 FPS very low, gue sangat amat senang dengan Steam Deck OLED ini dibandingkan dengan ROG Ally yang bisa mendapatkan sampai high di TDP 30 watt. Hal itu karena pengoptimalisasi dan juga baterai yang jauh lebih irit dibandingkan dengan UMPC lainnya. Di Steam Deck OLED kali ini dengan mengupgrade kapasitas baterai dan juga mengecilkan ukuran chipset itu menambah playtime bermain game hingga 2 kali lipat. For the example, di sini gua bisa mainin Ghost of Tsushima sampai 4 jam. Terus juga ada game FIFA 23 itu bisa mainin sampai 4 jam juga. Bahkan untuk game-game indie bisa dimainkan sampai 9 jam seperti Stardew Valley. Dan juga kalau kita memainkan game emulator Switch itu bisa sampai 6 jam. Bayangkan saja kita bisa mendapatkan Steam Deck OLED tapi rasanya juga seperti Nintendo Switch OLED karena daya tahan baterainya bisa sampai 6 jam. Dan game terakhir yang paling berat di Steam Deck OLED kali ini yaitu adalah Horizon Forbidden West, masih bisa bertahan sampai 3 jam di 30 fps di settingan very low. Tentu saja dengan daya tahan baterai yang lebih baik itu menambah esensi untuk bermain game secara portable. Apalagi sebelumnya gue menggunakan Asus ROG Ally itu cuma bertahan kurang lebih maksimal di 1,5 jaman doang. Padahal di settingan yang sama yaitu di 10 TDP, tapi untuk optimalisasi performa dan juga baterai itu lebih baik di Steam Deck, mau itu di LCD ataupun di OLED. Karena balik lagi di Steam Deck itu menggunakan SteamOS. So yeah, I'm happy with my Steam Deck OLED because gua ngerasain Steam Deck OLED ini feelnya udah hampir sama persis dengan Nintendo Switch, yaitu kita bisa bermain game dari pagi sampai malam tanpa harus ingat sama yang namanya powerbank dan juga casan.
Steam OS aka the best OS for UMPC right now. Steam Deck dengan Steam OS is the best combo ever for gaming portable. It's fun untuk memainkan game karena UI dan OS-nya itu sangat amat simple. And ya, Steam Deck OLED bisa memainkan game di mana saja dan kapan saja. Oleh karena itu, gue sangat amat suka dengan Steam OS dibandingkan dengan Windows. And one of the big reason gue pindah dari ROG Ally ke Steam Deck OLED itu adalah the sleep mode. Sleep mode adalah hal terpenting untuk mainin game secara portable, karena kita bisa berhenti dan melanjutkan game yang kita mainkan kapanpun itu. But UMPC Windows juga bisa dengan Hibernate-nya, Ham. Ya, itu juga benar, tapi Hibernate itu memakan waktu 10-15 detik untuk booting. Dan apabila kita menggunakan sleep mode di Windows itu akan crash. Sedangkan Steam Deck hanya dengan sekali klik saja itu sudah hidup dengan sleep mode-nya. And don't forget, Steam Deck ini juga bisa dibuat menjadi dual boot hingga kita bisa menginstal Windows. Jadi, lu bisa pilih antara mau menggunakan Steam OS ataupun kalian bisa juga install Windows di Steam Deck kalian. So, you can choose antara mau milih Steam OS ataupun Windows. Oke? Singkat kata, bagi gua pribadi, Steam Deck OLED ini adalah konsol portable terbaik saat ini. Why? Karena Steam Deck OLED ini bisa memainkan game sampai 5 jam, dimana itu adalah hal utama kita untuk memainkan game secara portable. Ditambah Steam Deck OLED ini masih bisa memainkan game AAA zaman sekarang seperti Ghost of Tsushima dan juga Horizon Forbidden West. Hal itu karena adanya optimalisasi Steam OS dan juga adanya update game yang dibuat secara berkala yang membuat game itu menjadi playable di Steam Deck OLED ini. Ditambah untuk harganya, Steam Deck OLED ini udah hampir bersaing dengan ROG Ally, yaitu di harga barunya 9-10 jutaan. But if you want to beli Steam Deck OLED ini untuk jangka panjang, gua saranin untuk tahan terlebih dahulu. Karena sebentar lagi Asus ROG Ally X bakalan rilis. Dan untuk kalian yang sekarang ngebet ingin membeli Steam Deck OLED ini, go on and happy gaming. Saya Ilham, see you in the next time.